Assalamualaikum. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar tentang IPS ya, yaitu sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang pertama kali datang adalah bangsa Portugis. Kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Setelah bangsa Portugis dan Spanyol sampai di Indonesia, Belanda juga mengikutinya untuk datang ke Indonesia. Mereka datang ke Indonesia tentu memiliki tujuan tertentu. Nah, yang pertama kali datang di sini adalah bangsa Portugis. Bangsa Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1511 Masehi, tepatnya di Selat Malaka. Yang kedua adalah bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang ke Indonesia pada tahun 1521 Masehi di Pelabuhan Tidore, yaitu di Maluku. Yang ketiga adalah Belanda. Nah, bangsa Belanda ini datang ke Indonesia pada tahun 1596 Masehi. Pertama kalinya mereka dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Dalam kunjungan pertamanya, Belanda ini bersikap sombong sehingga menimbulkan kebencian bagi rakyat Banten. Namun, pada kunjungan berikutnya yang dipimpin oleh Jacob van Eyck. Nah, di sini mereka sudah tidak sombong lagi, sehingga mereka pun diterima oleh rakyat Banten. Sejak saat itu pula, Belanda pun melakukan perdagangan di Indonesia. Nah, pada saat Belanda melakukan perdagangan di Indonesia, Belanda pun mendirikan VOC. Nah, untuk apa sih mereka mendirikan markas VOC? Di sini mereka mendirikan markas VOC untuk menghindari persaingan dagang. Nah, maka Belanda mendirikan kongsi dagang pada tahun 1602. Nah, di sini markas besar VOC awalnya berada di daerah Maluku, tetapi karena kurang strategis, markas VOC ini dipindah ke Batavia, yaitu yang sekarang menjadi kota Jakarta. Nah, mengapa bangsa Eropa menjajah Indonesia? Di sini tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penjajahan di Indonesia. Baik itu faktor dari dalam negeri maupun faktor yang berasal dari luar negeri. Nah, yang pertama adalah faktor yang berasal dari dalam negeri. Yang pertama yaitu karena di masa lalu warga Indonesia ini kurang kompeten dan pendidikan pada masa itu bukanlah suatu yang penting. Jadi hal inilah yang menyebabkan penjajah Belanda masuk ke Indonesia karena mereka mengeruk semua keuntungan dari negeri ini lalu membawa lagi ke negeri asalnya. Yang kedua yaitu karena warga Indonesia kala itu mudah dipengaruhi oleh kepentingan asing. Selanjutnya adalah yang ketiga karena penjajah memberikan uang kepada warga yang mau melakukan apa saja yang diperintahkan oleh penjajah tersebut. Yang keempat, karena kurangnya persatuan dan banyak perpecahan antar suku di Indonesia. Nah, adapun faktor yang berasal dari luar negeri yaitu yang pertama karena terputusnya jalur perdagangan antar Eropa dengan Timur Tengah. Nah, di sini Afwan itu bukan Timur Tengah tapi Timur Tengah ya.
Nah, pada masa itu hubungan perdagangan antara Eropa dengan Timur Tengah ini terputus akibat terjadinya perang salib. Hal tersebut memicu persaingan antar bangsa di Eropa untuk mencari dunia baru. Nah, pedagang-pedagang dari Eropa tersebut mulailah mereka mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah. Makanya mereka datang ke Indonesia. Yang kedua adalah krisis ekonomi dan kemerosotan perdagangan. Nah, bangsa Eropa pada masa itu mengalami krisis ekonomi dan kemerosotan perdagangan akibat peperangan yang terjadi. Nah, yang ketiga adalah pencarian rempah-rempah. Nah, disinilah faktor yang paling mempengaruhi, yaitu pencarian rempah-rempah. Karena apa? Karena pada masa itu harga rempah-rempah ini sangat mahal, bahkan bisa disejajarkan dengan harga emas di bangsa Eropa. Padahal di Indonesia atau daerah timur harganya ini sangat murah, makanya mereka berbondong-bondong untuk mencari rempah-rempah yang nantinya akan dijual ke negara-negara mereka. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi, yaitu karena penjelajahan samudera. Nah, di sini mereka pun melakukan penjelajahan samudera menggunakan kapal-kapal ya pada masa itu. Dan di sini mereka memiliki prinsip atau tujuan, yaitu 3G yang disebut dengan gold, gospel, dengan glory. Nah, di sini akan dijelaskan di layar selanjutnya ya. Adapun faktor yang mempengaruhi dari luar negeri yaitu kemajuan iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena di sini bangsa Eropa ini sangat semangat sekali untuk mencari ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan bangsa mereka. Nah, pada masa itu ada beberapa kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat. Di antaranya yaitu dikembangkannya teknik pembuatan kapal untuk mengarungi samudra. Yang kedua yaitu ditemukannya bubuk mesiu. Nah, bubuk mesiu ini digunakan untuk persenjataan. Nah, selain itu juga ditemukannya kompas sebagai petunjuk arah, sehingga memudahkan mereka untuk menjelajahi wilayah-wilayah yang mereka inginkan. Nah, selanjutnya di sini adalah makna atau tujuan dari semangat prinsip 3G. G yang pertama yaitu goal, yaitu keinginan mencari kekayaan. Sebagai lambang kekayaan, emas sudah disejajarkan dengan rempah-rempah. Dengan demikian, menguasai daerah penghasil rempah-rempah akan menghasilkan kekayaan bagi mereka. Yang kedua yaitu gospel, yaitu menyebarkan agama. Sebagai utusan resmi kerajaan, para penjelajah ini pun wajib untuk mengemban agama raja yang kemudian disebarkan ke daerah kekuasaannya. Yang ketiga adalah glory, yaitu memperoleh kejayaan. Nah, pada masa itu kejayaan bagi suatu bangsa itu ditunjukkan dengan kemampuannya untuk menaklukkan wilayah lain dan luasnya daerah jajahan, sehingga di situ disebut jaya bila mereka sudah menaklukkan banyak wilayah atau daerah jajahan. Nah, di sini sudah paham ya anak-anak yang soleh dan soleha? Nanti boleh sambil kalian simak di buku paketnya. Nah, untuk selanjutnya, apabila belum paham, nanti boleh japri kepada walasnya ya, baik
bapak ataupun ibu guru. Nah, di sini untuk yang terakhir, ibu akan memberikan tugas ya. Di sini ibu sengaja tidak mengetik atau tidak mencantumkan soal di slide-nya supaya apa? Supaya kalian itu menyimak materi yang diberikan dan tidak boleh di skip-skip ya. Nah, silahkan kalian siapkan buku tulis dan pensilnya untuk mencatat soal-soalnya. Di sini ibu akan memberikan 5 soalan. Soalan yang pertama yaitu, pada tahun berapakah bangsa Portugis datang ke Indonesia? Yang kedua, kenapa markas besar VOC yang tadinya di Maluku dipindah ke Batavia? Yang ketiga, di bawah pimpinan siapakah bangsa Belanda pertama kali sampai di Indonesia, yaitu sampai di Banten pertama kali itu dipimpin oleh siapa? Nah, yang keempat, jelaskan makna dari prinsip atau semangat 3G. Di sini boleh singkat saja. Nah, dan yang kelima, yang terakhir yaitu sebutkan faktor yang mempengaruhi terjadinya penjajahan di Indonesia. Baik, ibu ulangi ya. Soalan yang pertama adalah, pada tahun berapakah bangsa Portugis datang ke Indonesia? 2. Kenapa markas besar VOC yang tadinya di Maluku dipindah ke Batavia? 3. Di bawah pimpinan siapakah bangsa Belanda pertama kali sampai di Indonesia? 4. Jelaskan makna dari prinsip atau semangat 3G. Yang terakhir, yang kelima, sebutkan faktor yang mempengaruhi terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, baik. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran hari ini ya. Semoga anak-anak yang soleh dan solehah tetap semangat untuk belajarnya meskipun kita masih daring. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua dan memberikan kesehatan untuk kita semua. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.